Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Jumat, tanggal 27 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa untuk kamu yang punya zodiak Capricorn? Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Pentacles. Oke, dua kartu ini di sini komparasinya adalah berkaitan erat dengan yang namanya pekerjaan, berkaitan erat dengan yang namanya keuangan. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, poin yang pertama daripada kamu yang punya zodiak Capricorn adalah satu, kamu akan terfokus dengan pekerjaan kamu di hari Jumat ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini memang kamu mengalokasikan 79% daripada pikiran kamu, daripada tenaga kamu untuk mengalokasikan daripada sisi pekerjaan kamu. Karena di sini sepertinya memang kamu akan lebih terfokus untuk menyelesaikan dan menuntaskan semua bentuk beban pekerjaan kamu ataupun beban usaha kamu di bulan November tahun 2020 ini, sehingga nanti ketika transisi dari bulan Desember ke bulan dari bulan November ke bulan Desember, di sini nanti tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang cukup serius. Sehingga apa? Sehingga di sini poin yang pertama memang di tanggal 27 November tahun 2020, fokus kamu adalah menyelesaikan 3 hari terakhir di bulan November tahun 2020. Dan untuk sebagai catatan di sini kalau bisa saya katakan, daripada sisi pekerjaan kamu ataupun daripada sisi usaha kamu, kamu itu lebih nyaman mengerjakan semuanya itu sendirian. Artinya apa? Artinya di sini kamu lebih suka menyelesaikan itu sendiri tanpa melibatkan orang lain di dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Karena apa? Karena di sini sepertinya memang kamu akan merasa lebih tenang, akan merasa lebih nyaman ketika kamu bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu itu sendirian. Dan di sini luar biasanya kamu adalah kamu tetap bisa fokus pada satu dan dua hal yang kamu kerjakan di hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah kamu yang punya zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Magician. Oke. Di sini kamu harus waspada. Saya katakan kamu harus waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu. Artinya apa? Di sini kamu harus menutup telinga kamu kanan dan kiri untuk tidak mendengarkan omongan-omongan buruk orang lain terhadap diri kamu. Memang di sini menjelang akhir tahun 2020 tentunya stigma-stigma negatif selalu dipancarkan kepada diri kamu oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Artinya di sini kamu harus berhati-hati terhadap omongan-omongan orang yang sekiranya memang tidak terlalu berguna di dalam kehidupan kamu. Sehingga di sini alangkah baiknya jika kamu lebih mengutamakan hal-hal yang bisa membangun diri kamu sendiri. Lakukanlah hal-hal yang kamu sukai. Kemudian kamu juga harus bisa mengembangkan bakat dan passion kamu yang sesuai dengan kehendak kamu. Artinya apa? Jangan biarkan penilaian orang lain itu mempengaruhi struktural daripada kehidupan kamu seluruhnya. Karena apa? Omongan orang lain itu sebenarnya nggak terlalu berguna banget di dalam kehidupan kamu. Mengkritik boleh, silahkan kalau mau ambil positifnya diambil. Tetapi hal-hal yang negatif yang bisa menjatuhkan kamu, ini seharusnya bisa kamu hindari. Seharusnya bisa kamu
buang jauh-jauh. Jadi jangan biarkan penilaian orang lain itu menentukan kamu seperti apa. Dan tentunya di sini daripada lingkungan pergaulan, bergaul dengan siapa saja itu terserah kamu. Tetapi pastikan kamu harus memilih lingkungan yang tepat yang bisa membuat kamu untuk terus bertumbuh dan membuat kamu jauh lebih baik lagi. Dan di sini ada keajaiban juga yang sepertinya akan kamu dapatkan menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020. Nah, keajaiban ini kalau bisa saya katakan ada daripada sisi rezeki kamu. Di beberapa hari terakhir menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020, sepertinya akan ada beberapa rezeki-rezeki yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Nah, di sini harus bisa kamu syukuri karena apa? Ketika ada rezeki yang tidak terduga, tentunya kamu harus bisa lebih teratur lagi di dalam mengatur keuangan kamu. Dan untuk masalah hubungan asmara, tentunya di sini kalau bisa saya katakan ada beberapa hal-hal penting yang harus bisa kamu lihat daripada sisi hubungan asmara, yaitu pengelolaan emosi. Walaupun memang terkadang ada beberapa sikap kamu yang seperti keakanak-kanakan, tetapi di sini secara emosi kamu itu sangat luar biasa meledak-ledak. Oleh karena itu usahakan bersifat kekanak-kanakan boleh, emosi boleh, tetapi pastikan sesuai dengan takaran dan porsi yang tepat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ace of Swords. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya jangan pernah takut untuk mencoba segala sesuatu yang kaitannya untuk menyelesaikan masalah kamu. Karena apa? Karena di sini tanggung jawab kamu itu sangat berat sekali, apalagi menghadapi berakhirnya tahun 2020 ini yang menyisakan 34 hari lagi. Jadi seperti apa? Fokus kamu saat ini adalah harus mati-matian, harus berjuang, berupaya supaya masalah-masalah yang kamu hadapi sampai dengan saat ini itu bisa terselesaikan. Karena memang di sini kan sejak awal kamu sudah mencanangkan target sebelum tahun baru 2021, masalah-masalah kamu ini bisa teratasi. Masalah-masalah kamu ini bisa selesai. Nah, tetapi pada realitanya, pada kenyataannya, sampai dengan saat ini kamu mendengarkan video ini, masalah kamu juga masih belum selesai. Sehingga apa? Sehingga di sini memang kamu sudah bisa menerapkan di dalam kehidupan kamu ada batasan-batasan yang sudah kamu tahu. Tetapi di sini kamu juga jangan ada ketakutan. Ketakutan untuk apa? Ketakutan untuk menyelesaikan masalah kamu, karena sebenarnya di sini yang terjadi adalah ketakutan-ketakutan itu hanya bersumber kepada pikiran kamu saja. Nah, karena ketakutan itu bersumber daripada pikiran kamu, sehingga kamu selalu menstigmakan masalah kamu ini negatif. Sehingga kamu nggak action-action untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan di hari Jumat ini adalah membuang terlebih dahulu stigma-stigma negatif terhadap permasalahan kamu. Alangkah lebih bijaksananya apabila kamu lebih terfokus untuk menyelesaikan masalah kamu daripada malah memfokuskan diri dengan berbagai macam stigma-stigma negatif yang ada di dalam pikiran kamu. Dan kemudian daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan, di sini memang masih bisa dikatakan cukup lancar, masih bisa dikatakan cukup baik, tidak terlalu ada kendala. Bahkan untuk masalah keuangan, bahkan di sini di hari Jumat cukup berkah, cukup barokah, yaitu tidak ada penurunan yang cukup signifikan. Dan untuk masalah hubungan asmara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang ada masalah di dalam hubungan asmara kamu, tetapi di sini yang paling penting adalah usahakan pasangan kamu itu jangan terlalu menyalahkan kamu ketika ada masalah. Seharusnya ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, itu harus bisa diselesaikan bersama-sama. Duduk bersama, cari penyebabnya apa, solusinya apa. Jangan malah saling menyalahkan satu sama lain. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat 27 November 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Nine of Swords.
Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Emperor. Oke, di sini adalah sebuah perjalanan kalau yang bisa saya lihat. Ketika kemarin, di bulan-bulan kemarin, kamu terbebani dengan masalah ini, terbebani dengan masalah itu, bahkan sering dikecewakan berkali-kali, sering disakiti berkali-kali. Tetapi di sini kamu luar biasanya adalah kamu bisa menutup lembaran yang lama untuk membuka lembaran yang baru. Dan saat ini kalau bisa saya katakan kehidupan kamu bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang lalu. Ketika di bulan yang lalu ada tekanan, ada kekecewaan dan sebagainya yang sifatnya merusak diri kamu, di sini kamu sudah mulai bisa menerapkan lembaran-lembaran baru yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini memang terkadang ada sebuah penyesalan. Kenapa kok tidak dari dulu? Kenapa kok tidak dari dulu aku berubah seperti ini? Tetapi yang harus kamu pahami adalah tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terlalu cepat. Semua ada di waktu yang tepat. Karena apa? Karena di sini poin yang pertama, yang mengelola waktu kamu itu adalah diri kamu sendiri. Dan yang harus kamu ingat, kesalahan-kesalahan yang lalu usahakan jangan kamu ulangi lagi. Cukup jadikan itu sebagai pelajaran buat kamu ke depannya supaya lebih baik lagi. Baik itu di dalam urusan pekerjaan, urusan usaha maupun di dalam urusan keuangan serta hubungan asmara kamu. Dan kemudian di sini ada poin penting yang akan saya sampaikan adalah di sini fase yang cukup bagus sudah kamu temui. Dan ketika fase yang cukup bagus ini sudah kamu temui, usahakan di dalam pekerjaan apapun, di dalam kewajiban apapun, jangan terlalu sering yang namanya menunda-nunda. Karena apa? Karena yang namanya waktu itu terus berputar. Waktu tidak mungkin menunggu kamu. Nah, di sini yang harus kamu lakukan adalah ketika ada beban pekerjaan, ketika ada suatu kewajiban, usahakan untuk langsung segera menyelesaikan. Jangan ada lagi yang namanya penundaan. Dan di sini bicara soal masalah keuangan, untuk masalah keuangan di hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020 ini bisa saya katakan kondisi kamu cukup nyaman, kondisi kamu cukup aman, dan di sini kamu seharusnya bisa menyisihkan berapa rupiah daripada rezeki kamu untuk bisa bersedekah. Karena mumpung ini adalah hari Jumat, hari yang penuh dengan berkat, usahakan kamu bersedekah berapapun yang kamu ikhlas untuk lebih melancarkan daripada sisi rezeki kamu. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, ketika kamu terjebak di dalam suatu hubungan asmara yang bermasalah, maka akan cenderung mengakibatkan kerumitan-kerumitan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, ketika hubungan asmara kamu ini sepertinya sudah mulai menampakkan sisi yang kurang begitu baik, maka alangkah baiknya jika kamu mengalah. Mengalah bukan berarti kamu harus kalah secara seutuhnya, tetapi karena ada sesuatu hal yang lebih penting, momentum yang harus bisa kamu jaga. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Temperance. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang terkadang ada beberapa hal yang harus bisa kamu seimbangkan di dalam kehidupan kamu. Yang pertama adalah kondisi keuangan kamu. Karena apa? Di situ ada kartu The Justice dan sebelahnya ada kartu The Temperance yang artinya semua perlu keseimbangan. Dan keseimbangan yang pertama di sini kalau bisa saya katakan adalah daripada sisi keuangan kamu. Karena apa? Di sini memang secara pemasukan keuangan kamu bisa tergolong lancar. Tetapi daripada sisi pengeluaran, di sini sepertinya memang kamu masih bisa untuk menahan berbagai macam keinginan. Tetapi terkadang ada satu atau dua hal yang kaitannya dengan keinginan yang tidak bisa kamu tahan. Sehingga apa? Sehingga hal ini mengakibatkan timbangan daripada keuangan kamu ini cukup bergejolak. Nah, sehingga di sini kamu juga harus lebih selektif lagi di dalam menyeimbangkan keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua,
Poin yang kedua masih ada kaitannya dengan keuangan, tetapi ini lebih spesifik kepada kamu yang berwirausaha. Di sini kamu itu sepertinya kadang kurang disiplin di dalam mengatur waktu dan di dalam mengatur keuangan kamu. Nah, makanya di sini kenapa kamu kok kurang disiplin mengatur waktu? Karena kamu sering merasa kehabisan waktu untuk menyelesaikan beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga poin yang kedua adalah harus bisa menyeimbangkan waktu kamu untuk bisa menyelesaikan apapun yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan poin yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah keseimbangan secara emosi. Memang ada kesedihan, tetapi yang harus kamu ingat adalah kesedihan pasti akan berlalu dan diganti dengan pelangi yang indah yang melingkupi kehidupan kamu. Artinya di sini memang ada tanggung jawab yang berat, ada pekerjaan yang cukup berat, tetapi ingat, segala sesuatu yang berat ketika bisa kamu selesaikan, maka akan mengakibatkan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Dan tentunya proses demi proses yang ada di dalam kehidupan kamu harus bisa kamu lalui dengan serius, harus bisa kamu lalui dengan ikhlas supaya bisa membawa keberkatan bagi kehidupan kamu dan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Dan poin yang terakhir untuk hubungan asmara, di sini kalau bisa saya katakan untuk hubungan asmara sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius, tidak ada permasalahan yang cukup berarti, tetapi hanya saja di sini secara tanggung jawab memang kamu sangat bertanggung jawab sekali terhadap hubungan asmara kamu, sehingga kalau bisa saya katakan yang paling memegang kunci penuh daripada hubungan asmara ya adalah diri kamu sendiri. Oke, tetapi sejauh ini bisa dikatakan masih cukup aman dan masih cukup bisa sama-sama saling membahagiakan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 27 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat 27 November tahun 2020. Di situ ada kartu Five of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini memang di hari Jumat ini kamu harus membuat perencanaan yang matang supaya apa? Menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020 ini, pekerjaan yang akan kamu selesaikan itu sesuai dengan target kamu. Nah, di sini poin yang pertama itu harus ada perencanaan yang matang, harus ada perencanaan yang terstruktur untuk bisa kamu selesaikan. Makanya di sini planning kamu adalah menyelesaikan 3 hari terakhir di bulan November tahun 2020 ini agar bisa semua terselesaikan, baik itu masalah usaha, baik itu masalah pekerjaan, ataupun baik itu tanggung jawab daripada sisi keuangan. Sehingga apa? Ketika semua tanggung jawab di bulan November ini bisa terselesaikan, maka kamu akan jauh lebih bersiap untuk menghadapi bulan Desember dengan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah kamu harus bisa mengantisipasi kekacauan-kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dengan apa? Dengan kamu harus terus berusaha untuk mengejar apa yang menjadi ambisi kamu. Jangan mau kalah dengan yang namanya keadaan. Memang keadaan agak sedikit kacau, tetapi di sini kamu tidak boleh terlarut-larut di dalam sebuah kekacauan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian poin yang selanjutnya adalah daripada sisi keuangan. Daripada sisi keuangan di sini memang bisa saya katakan cukup baik, cukup lancar, bahkan ada sebuah grafik yang cukup naik daripada sisi keuangan kamu. Tetapi di sini yang harus kamu ingat adalah ketika kondisi keuangan kamu baik, maka gaya hedonisme yang ada di dalam diri kamu itu harus bisa kamu hilangkan. Alias di sini jangan terlalu boros menuruti keinginan yang tidak terlalu berguna di dalam kehidupan kamu. Di sini alangkah bijaknya adalah kamu menggunakan uang kamu itu untuk segala hal yang lebih penting di dalam kehidupan kamu. Itu adalah yang paling pokok yang harus kamu lakukan daripada sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Satu,
Hubungan asmara sebenarnya di sini bukan prioritas kamu. Karena apa? Karena menjelang berakhirnya tahun 2020, nggak tahu kenapa kamu sepertinya sudah terlalu antipati dengan hubungan asmara kamu. Atau mungkin bisa dikatakan kamu sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah dengan hubungan asmara kamu yang sepertinya kok gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada perkembangan yang progresif di dalam hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Sehingga bisa saya katakan di hari Jumat ini bahkan sampai dengan berakhirnya bulan November tahun 2020, kamu cenderung antipati dengan hubungan asmara kamu alias tidak terlalu peduli dengan hubungan asmara kamu. Tetapi di sini sejauh kamu bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, maka di sini hari Jumat ini tidak terlalu ada pengaruhnya yang cukup negatif. Oke, ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat 27 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Kepiting alias Cancer. Di sini ada kartu Queen of Pentacles. Oke. Dan kemudian selanjutnya ada kartu Seven of Swords. Di sini artinya apa? Bisa dikatakan kepiting itu ada dua hal. Dia bisa menjadi cepat dan bisa menjadi lambat. Nah, di sini sepertinya memang kamu ini di hari Jumat ini lebih memilih cenderung menjadi lambat. Artinya apa? Kamu kan kalau jalan nggak bisa lurus. Kamu kalau jalan kan harus miring. Nah, karena kamu jalannya itu miring, maka di sini kamu bisa saya katakan kamu cenderung lambat di hari Jumat 27 November 2020 ini. Nah, karena kamu terlalu lambat, maka di sini kamu juga sepertinya ada beberapa hal yang kamu sesalkan. Nah, apa itu hal yang kamu sesalkan? Yang pertama, kamu terlambat menyadari. Kamu terlambat menyadari kalau kamu melakukan sebuah kesalahan. Artinya apa? Ketika kesalahan itu sudah kamu lakukan terlalu jauh, kamu baru sadar, yang tak kerjakan ini salah. Sehingga apa? Sehingga kamu harus mengulangi lagi dari awal. Kemudian yang kedua, kamu menerima masalah di saat yang tidak tepat. Artinya apa? Padahal masalah ini bisa kamu antisipasi di awal. Tetapi karena kamu terlalu menerima, terlalu legowo, bahkan terlalu polos, di sini bisa saya katakan kamu menerimanya itu terlalu jauh. Sehingga terkadang ketika ada masalah itu justru malah menjadikan beban di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian yang ketiga, proses di dalam memperbaiki itu semua sepertinya memang cukup berat. Tetapi di sini bisa, tetapi cukup berat. Sehingga di hari Jumat ini memang kamu fokusnya adalah memperbaiki daripada beberapa aspek yang ada di dalam kehidupan kamu. Karena memang di sini seperti yang di awal tadi saya katakan, kamu terlambat untuk menyadari. Sehingga apa? Giliran sudah terjadi kamu baru sadar. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, alangkah bijaksananya, alangkah baiknya adalah kamu berpikir dulu sebelum bertindak. Pikirkan dulu apa yang akan kamu kerjakan. Jadi jangan sampai ketika semua sudah terjadi baru kamu menyadari. Ini juga berlaku juga untuk kamu yang berwirausaha. Semua dipikirkan dulu. Jangan semuanya sudah terjadi baru kamu terlambat untuk menyadari. Urusan pekerjaan pun juga demikian. Dan untuk urusan keuangan, di hari Jumat ini bisa dikatakan ada penurunan yang cukup drastis, tetapi di sini memang masih belum mempengaruhi beberapa aspek yang ada di dalam diri kamu. Tetapi penurunan ini jangan sampai kamu biarkan. Menurun hari ini boleh, tetapi pastikan besok di hari Sabtu tanggal 28 November 2020 harus kembali naik. Jangan kamu biarkan terjun bebas. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, yang paling terpenting di sini memang komunikasi. Karena apa? Mengkomunikasikan dengan pasangan itu tentunya harus bisa saling memahami sifat dan karakter masing-masing. Nah, sejauh ini walaupun hubungan kamu bisa dikatakan sudah cukup lama, tetapi untuk memahami sifat, untuk memahami karakter ini sepertinya memang masih memerlukan beberapa tahapan-tahapan di dalam kehidupan kamu dengan pasangan kamu. Sehingga walaupun pasangan kamu cenderung membuat onar, membuat masalah dengan kamu, tetapi pastikan kamu harus bisa
mengkomunikasikan mengkomunikasikan dengan cukup baik masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat 27 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Star. Artinya apa? Artinya di sini yang pertama adalah kamu harus menghindari rasa kasihan sama diri kamu sendiri. Kamu itu seekor singa terpuruk terpenjara dalam gua. Artinya apa? Artinya di sini tuh kamu tuh singa, bukan kera sakti. Yang artinya kamu harus punya mentalitas yang kuat daripada kera sakti. Artinya di sini yang pertama adalah jangan terlalu kasihan sama diri kamu sendiri. Karena apa? Ketika kamu terlalu kasihan kepada diri kamu sendiri, maka kamu akan cenderung malas untuk mengerjakan segala sesuatunya. Padahal di sini ada tujuan besar di akhir tahun 2020 yang harus kamu capai. Tetapi memang di sini seiring berjalannya waktu, poin yang pertama adalah daripada sisi keuangan kamu itu perlahan-lahan sudah mulai membaik, dan di akhir bulan November tahun 2020 ini memang daripada poin keuangan kamu saat ini perlahan-lahan sudah mulai membaik. Karena apa? Karena kamu bisa meminimalkan kebocoran daripada sisi pengeluaran kamu. Sehingga apa? Yang biasanya keluar 10, hari ini keluar 5. Artinya apa? Setengah daripada pengeluaran kamu ini sudah bisa kamu antisipasi. Sehingga kamu tinggal bagaimana untuk memanajemen pemasukan kamu dengan melihat apa yang akan kamu keluarkan daripada sisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua, daripada urusan pekerjaan, daripada urusan usaha, usahakan jangan gampang terpengaruh. Artinya apa? Artinya jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekeliling kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, hindari untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena di sini kamu itu terlalu repetition atau pengulangan daripada kesalahan-kesalahan yang kamu buat, terutama daripada urusan pekerjaan serta daripada urusan usaha kamu. Dan di sini yang harus bisa kamu lakukan adalah menyadari dan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kemudian poin yang terakhir adalah daripada sisi hubungan asmara kamu, memang ada beberapa kecurigaan-kecurigaan yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi di sini upayakan kecurigaan-kecurigaan yang ada di dalam hubungan asmara kamu itu jangan terlalu ditampakkan. Curiga itu adalah segala sesuatu yang tidak berlandaskan. Tetapi jika kamu memiliki kecurigaan tetapi ada landasannya, ada alasannya, yaitu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Jadi jangan asal menuduh, kamu seperti ini ya, kamu seperti itu ya, jangan seperti itu. Karena apa? Ketika menuduh tanpa alasan, menuduh tanpa bukti, ini nanti malah akan mengakibatkan masalah yang muncul daripada sisi hubungan asmara kamu. Karena ketika hubungan asmara kamu ini sudah bermasalah, maka untuk mengademkan kembali atau menetralisir hubungan asmara kamu supaya bisa membaik lagi, itu sepertinya memang perlu waktu yang tidak sebentar. Jadi harus hati-hati terutama daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Swords. Artinya apa? Artinya di sini yang pertama yang harus bisa kamu sadari adalah yang bisa mengubah kehidupan kamu secara keseluruhan itu adalah diri kamu sendiri. Maksudnya piye? Maksudnya seperti ini, hanya kamu dan diri kamu sendiri yang bisa mengubah keadaan kamu. Jadi sesakit apapun kamu atau sekecewa apapun kamu, semua itu hanya tergantung kepada diri kamu sendiri. Nah, pertanyaannya kan kemarin sudah saya katakan, di akhir-akhir bulan November dan di akhir tahun 2020 ini adalah momentum yang pas. Momentum yang pas untuk bisa kamu bangkit daripada segala bentuk keterpurukan di tahun 2020.
Nah, tetapi kan pertanyaannya adalah kamu mau berkembang atau kamu mau stagnan di situ-situ aja, itu semua kan tergantung kepada diri kamu. Karena memang segala macam keputusan itu ada di dalam diri kamu. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan momentum yang baik ini harus bisa kamu lakukan. Untuk apa? Menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Itu poin yang pertama. Kemudian memperbaiki kondisi keuangan kamu. Karena ini adalah momentum yang pas, usahakan kamu jangan melewatkan kesempatan ini lagi. Karena apa? Tahun 2020 sudah mau menjelang tutup buku. Sehingga di sini manfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa merubah kehidupan kamu. Setidaknya ketika tidak bisa merubah secara keseluruhan, sedikit demi sedikit yang penting ada langkah yang pasti. Dan untuk masalah hubungan asmara, usahakan bro, jangan terlalu mudah dikekang. Jangan terlalu mudah dimanfaatkan. Karena apa? Sejauh ini, kenapa kok kamu merasakan tidak nyaman daripada sisi hubungan asmara kamu? Ya karena kamu terlalu mudah dikendalikan. Kamu terlalu mudah dikekang oleh pasangan kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu mudah sekali dimanfaatkan baik hal yang positif maupun hal yang negatif oleh pasangan kamu. Dan ini yang harus bisa kamu hindari. Untuk masalah keuangan sendiri, di sini progresnya memang pelan-pelan, kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Tetapi di sini kamu juga harus waspada. Karena apa? Ketika kamu mengumpulkan sedikit demi sedikit, pengeluarannya itu sekali keluar dengan jumlah yang banyak. Maka ini yang harus bisa kamu hindari daripada sisi keuangan kamu. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat 27 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang pertama, jangan terlalu mudah mengeluh, bro. Karena apa? Memang di sini keadaan yang memaksa kamu untuk mengeluh, tetapi usahakan jangan lebih suka mengeluh daripada bersyukur. Kamu harus bisa melihat nikmat-nikmat yang nyempil-nyempil di dalam kehidupan kamu. Di sini memang mengeluh itu manusiawi. Ngeluh itu nggak apa-apa. Tetapi setelah mengeluh kamu harus ada usaha, ada effort untuk memperbaiki. Ketika ada masalah mengeluh boleh, wah kenapa sih kok terjadi? Tetapi jangan kamu biarkan berlarut-larut di dalam penyesalan seperti itu. Masalah yang terjadi harus bisa kamu selesaikan dan kamu perbaiki. Dan usahakan di hari Jumat ini memang ada beberapa hal yang memaksa kamu untuk menyerah, memaksa kamu untuk pesimis. Tetapi usahakan kamu harus bisa meminimalkan rasa pesimis untuk kamu ubah menjadi optimis, rasa gampang menyerah untuk kamu ubah menjadi semangat juang yang tinggi. Artinya apa? Memang di dalam kehidupan itu perlu beberapa hal yang harus kamu perjuangkan, dan di sini kamu jangan bingung. Karena apa? Di sini representasi daripada kartu Two of Wands adalah kamu bingung mau melakukan apa di hari ini. Padahal di sebaliknya di sini ada kartu Three of Pentacles, ada 3 tujuan utama yang sebenarnya harus bisa kamu lakukan, yang sebenarnya harus bisa kamu jadikan suatu tujuan yang jelas untuk kamu wujudkan. Nah, 3 tujuan utama itu apa? Yang pertama, daripada kondisi keuangan kamu menjelang berakhirnya tahun 2020, kamu harusnya menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan itu semakin banyak. Dan tentunya daripada sisi keuangan ini harus betul-betul kamu perjuangkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah urusan usaha kamu. Usaha kamu di tahun 2020 hancur-hancuran. Sehingga apa? Kamu harus punya perencanaan. Usaha apa yang akan kamu lakukan? Usaha apa yang akan kamu bangun untuk menghadapi tahun 2021? Karena nggak mungkin kalau kamu pengen hidup enak, kamu pengen hidup yang nyaman, kamu harus ada usaha. Kamu bekerja, oke baik, silahkan bekerja. Tetapi mau tidak mau, kamu harus punya ada usaha. Untuk apa? Untuk menopang kondisi ekonomi kamu. Dan poin yang ketiga adalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Memang secara hubungan asmara di sini
Libra jarang sekali ya dibahas, tetapi di sini saya ingin menegaskan bahwa di sini jarang dibahas bukan berarti Libra itu nggak ada asmara. Tetapi kenapa kok jarang dibahas? Karena Libra memang fokusnya seperti yang sudah saya sampaikan sejak bulan September itu memang sedang menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi. Nah, tetapi sayangnya adalah di sini hubungan asmara kamu rentan masalah. Apalagi di 3 hari terakhir di bulan November tahun 2020, hubungan asmara kamu ini rentan banget sama yang namanya masalah. Sehingga kamu harus berhati-hati betul daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat 27 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, untuk zodiak Scorpio sendiri, untuk ramalan di bulan Desember sudah saya bahas, bisa dilihat di video Scorpio bulan Desember, dan ini sepertinya masih ada komparasi daripada ramalan di bulan Desember. Oke, di hari Jumat 27 November 2020, di sini ada kartu Pack of Cup. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Di sini ada sebuah ketakutan yang cukup nyata. Ketakutan yang cukup nyata daripada sisi pekerjaan, ketakutan yang nyata daripada sisi keuangan, dan ketakutan yang cukup nyata daripada sisi hubungan asmara kamu. Artinya apa? Artinya di sini daripada sisi pekerjaan, kamu sepertinya kayak merasa terbebani banget, kayak merasa nggak nyaman, bahkan tidak ada pekerjaan apa yang harus dipekerjakan. Karena situasinya memang saat ini sedang berada di dalam situasi yang rumit. Sehingga kemarin sudah saya wanti-wanti sejak minggu terakhir di bulan November tahun 2020, kamu harus waspada terhadap penurunan-penurunan yang kemungkinan terjadi daripada sisi keuangan kamu. Dan di hari ini sepertinya akan menuju klimaksnya, akan menuju puncaknya daripada penurunan-penurunan yang terjadi daripada kehidupan kamu. Sehingga apa? Ada rasa ketakutan untuk keluar dari situasi ini. Nah, memang situasi ini membuat kamu serba salah. Bertahan di dalam situasi ini salah, mencoba keluar tetapi juga tidak ada perencanaan. Karena apa? Kamu cukup gambling. Masalah pekerjaan, ketika kamu keluar, kamu harus bekerja apa? Masalah usaha di tengah situasi yang seperti ini, mau usaha seperti apapun itu sama halnya kamu itu terjun tanpa mempertimbangkan beberapa hal, sehingga hanya akan menguap begitu saja. Sehingga di sini ada beberapa pikiran kamu yang memenuhi isi kepala kamu sampai meluber kemana-mana. Sampai pikiran kamu itu bercabang-cabang, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, sampai semuanya tumpah menjadi satu dan kamu terjebak di dalam suatu kebingungan. Kebingungan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, kebingungan-kebingungan yang ada di dalam kehidupan kamu ini seharusnya bisa kamu hindari. Memang di sini situasinya ada penurunan, tetapi usahakan kamu jangan terlalu bingung. Karena apa? Pasti ada celah. Setiap kesusahan, setiap kesulitan, pasti ada kemudahan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang PR kamu adalah mencari kemudahan itu ada di mana, solusinya itu ada di mana. Baik untuk urusan keuangan, urusan pekerjaan, maupun urusan usaha kamu. Nah, kalau untuk urusan asmara bagaimana? Kalau untuk urusan asmara, di sini memang agak hambar, agak anyep. Karena apa? Terdampak daripada pikiran kamu yang bercabang-cabang, sehingga menyebabkan asmara kamu terdampak daripada itu semua. Tetapi kamu nggak usah khawatir, tentunya kamu punya mental yang kuat untuk bisa menyelesaikan ini semua. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat 27 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Nine of Cup dan kemudian di sini ada kartu The World. Oke, dunia kamu sepertinya saat ini bisa dikatakan sedang dalam kondisi yang bagus. Nah, ketika dalam kondisi yang bagus, maka kamu juga harus bisa menjaga situasi yang kondusif ini. Yang pertama adalah daripada sisi usaha kamu, daripada sisi pekerjaan kamu saat ini dalam kondisi yang pas. Tetapi di sini usahakan ketika ada beban tanggung jawab, ketika ada kewajiban daripada sisi pekerjaan kamu, biasakan untuk segera menyelesaikan. Lakukan sekarang.
fokus, kemudian take action, selesaikan target kamu di akhir tahun 2020. Dan usahakan menjelang akhir tahun 2020, kamu harus menghindari penundaan-penundaan. Karena apa? Kamu sudah terlalu lama sering menunda, sehingga apa? Sehingga hal yang seharusnya bisa lebih cepat kamu capai, itu tertunda. Oleh karena itu, poin yang pertama adalah daripada urusan usaha, daripada urusan pekerjaan, lakukan segera, hindari yang namanya penundaan. Kemudian poin yang kedua, daripada sisi keuangan. Daripada sisi keuangan, apa salahnya sih bro, sis, berhemat dulu sebentar? Setidaknya sampai 2020 ini berakhir. Karena apa? Kamu sampai dengan saat ini masih belum bisa memikirkan kondisi finansial kamu di tahun depan. Nah, seharusnya menjelang berakhirnya tahun 2020, kamu juga harus ada ancang-ancang untuk sisi finansial kamu di tahun 2021. Sehingga apa? Kebingungan daripada sisi keuangan kamu, ini salahnya adalah salah kamu sendiri. Dan yang terakhir, daripada sisi hubungan asmara kamu, di sini kalau bisa saya katakan hal yang paling penting adalah meminimalisasi prasangka. Karena apa? Hubungan asmara ketika sudah dilandasi dalam tanda kutip adanya prasangka, maka ini akan mengakibatkan beberapa sesuatu yang tidak kamu inginkan. Bahkan terkadang prasangka yang kurang begitu bagus menyebabkan sakit hati. Oleh karena itu di sini di dalam hubungan asmara kamu usahakan jangan terlalu mengedepankan prasangka negatif ataupun kecurigaan di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat 27 November 2020, lengkap dan akurat. Cocok tidak cocoknya semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk. Dan yang sudah WhatsApp mohon bersabar karena WhatsApp saya sedang saya nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.